Terus wakil presiden yang tahun 98 pernah juga. Oh, pernah menghampiri Bapak ya? Nah, kalau ini jenis lukisannya apa, Pak? Ini karikatur. Karikatur ya? Tapi karikatur pop lah. Karikatur pop, oke. Kenapa, Pak? Kenapa ini kita lihat Pak Erick Thohir ya berarti ya? Kenapa ngambilnya sekarang tokoh-tokoh seperti ini, Pak? Ya, mungkin yang dikenal masyarakat banyak ya? begini ya. Kalau kita pakai manual kan asli pakai tangan sendiri kan, pakai bahan-bahannya juga. Jadi seolah-olah bernyawa lah, ada nyawanya ada gitu. Nyawanya itu ya. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih banyak Pak sudah mau mampir ke kantor kita, ke rumah kami. Pak, sebelumnya aku izin boleh manggilnya siapa Pak? Ya, terserah aja lah. Terserah. Pak Aang boleh. Panggilannya Iya, Pak Aang ya? Aang. Pak Aang. Pak Aang sebagai profesinya sebagai seorang pelukis berarti ya? Iya. Kalau bisa boleh dibilang begitu ya. Atau ada sebutan yang lain ya Pak? Di profesi ini, seniman berarti ya? Seniman ya artis terlalu juga masuk tinggi. sebenarnya. Iya sebenarnya sih ya. Iya, pembuat maknanya ke situ juga sih. Iya Pak. Udah berapa lama Pak berkarir sebagai seorang seniman ini Pak? Saya Terutama di bidang lukis ya? Di bidang lukis saya udah hampir 30 tahun lebih sih. 30 tahun lebih? Itu dari tahun berapa Pak? Dari tahun 85. Tahun 85? Wah, saya kebayang dulu, nggak kebayang sih ya, maksudnya nggak mencoba membayangkan tuh sulit sebenarnya. Di zaman tahun 80-an tuh seni tuh sebagai kayak gimana sih Pak? Kalau saya lihat, saya perhatikan ya begini-gini aja. Sama ya? Sama aja. Tapi mungkin jalan aja gitu. Bentuknya mungkin dulu lukisan di mana orang nyari lukisan gitu ya. Iya, cari lukisan masih ada. Masih banyak lukisan. Jadi karirnya dari pertama kali mulai melukis tuh apa gambar pertama ya Pak? Maksudnya pertama melukis atau pertama yang dijajakan nih? Wah, menarik tuh. Yang dijajakan dulu ya Pak? Yang dijajakan biasanya dulu saya melukis kartu-kartu ucapan. Yang zaman sekarang udah nggak ada kan? Wah, iya. Saya nggak kebayang tuh melukis kartu ucapan. Kartu ucapan, terus ilustrasi untuk majalah-majalah. Ilustrasi untuk majalah-majalah? Iya, majalah remaja apa gitu. Sekarang mungkin udah nggak ada. Udah nggak ada. Tadi kalau melukis kartu ucapan itu bentuknya kayak gimana Pak? Bentuk kartu ucapan kecil gitu? Ya. Atau digambar? Tapi digambar. Asli lukisan tangan gitu. Kok sekarang kan udah ngeprint Pak ya? Udah ngeprint sekarang udah digital. Print, iya. Berarti dulu tuh satu persatu. Satu persatu. Dan sesuai dengan pesanan dari si konsumen ya? Dari konsumen. Medianya pun beda untuk sekarang. Kalau sekarang kita lari ke cat minyak. Kalau zaman dulu masih cat air. Oh, berbeda dalam kertas, juga ya. Iya. Itu perbedaannya apa Pak? Maaf saya agak awam dengan dua hal itu, dengan cat air dan cat minyak itu. Ya bedanya sih jauh memang. Kita memakai cat minyak kan pasti menggunakan minyak kan. Cat. Kalau cat air kita cat air. Oh, pengaplikasiannya lebih susah Pak kalau cat air? Kalau cat air memang lebih sulit. Kesulitannya apa Pak kalau bisa yang membedakannya? Dia tidak bisa ditumpuk. Warnanya ya? Warnanya. Oh, iya. Harus sekali jadi gitu kan. Iya. Oh. Kalau cat minyak kan kita bisa tumpuk. Bahkan bisa campur-campur juga Iya, bisa dikombinasikan ya. Iya. Nah, oke, tadi kalau kita medianya kita udah ngebahas, jajakan pertamanya juga udah. Lukisan pertamanya, kapan mulai melukis Pak? Kapan mulai melukis dan kapan mulai, saya pengen tahu apa gambar pertamanya itu? Kalau gambar pertama, saya biasa melukis ya objek-objek yang saya suka aja. Objek-objek yang Bapak suka ya? Seperti alam kan kita lukis. Itu saya mulai dari tahun tamat SMA aja lah. Sekitar tahun 75-an. Tapi lukisannya masih ada Pak sampai sekarang? Lukisan pertama Bapak? Wah, udah buyar kan kemana itu. Udah buyar ya? Nah, kapan Pak, sekarang Bapak kalau saya bilang saya seniman profesional. Nah, kalau kapan pertama kali lukisan Bapak itu dibeli Pak? Dibeli sama masyarakat Pak? Dan kalau boleh tahu lukisan apa waktu itu? Masih ingat nggak kira-kira? Pertama dibeli ya tahun 85-an. Tahun 85 ya?
Gambar lukisan apa, Pak? Lukisan pertamanya sih pemandangan. Pemandangan ya. Kayaknya itu pertama kali dibeli Udah mungkin, umum lah iya, pemandangan. Iya. Mungkin pada saat itu langsung memutuskan untuk akhirnya menjual karya, Pak ya? Enggak juga. Masih belum juga ya? Kita coba kerja gitu. Tapi ya memang nggak cocok ya jiwanya mungkin. Memang kalau jiwa seniman agak sulit, Pak ya? Iya. Idealisnya Orang mah gampang, susah diatur. Iya, betul. Iya. Nah, kalau saya boleh tahu, Pak, izin kalau boleh tahu. Boleh nggak tahu harga paling mahal lukisan yang pernah dibeli, Pak, hasil karya Bapak? Kalau lukisan harga itu relatif ya. Relatif ya. Kalau yang paling mahal, pernah saya ngelukis sekitar tahun 2000-an lah. Itu sekitar jatuh 20. 20 juta? Ya. Wow. Itu saya ngelukis Pak TB Silalahi, pernah. Oh, iya, iya. Dan sekarang banyak lukisan saya di museumnya. Di museumnya, Pak? Iya. Oh, oke. Tadi saya sempat dengar dikit, Pak. Bapak sempat di IKJ juga, Pak ya? Ya, cuman nggak tamat. Cuman nggak tamat. Kan ya, DO sendiri. Malah kebanyakan, Pak, kalau saya lihat-lihat ya di sekarang, orang-orang yang nggak selesai di IKJ malah yang sukses-sukses biasanya. Malah yang punya seni yang bagus-bagus ya. Biasanya gitu. Oke, dari KJ, setelah dari KJ itu apa, Pak? Langsung buat... Saya ngisi-ngisi di majalah itu. Oh, berarti di timeline-nya di Ilustrator, majalah itu ya, ilustrator itu ya. Itu majalah apa, Pak, dulu namanya, Pak? Dulu majalah Anita. Oh, majalah Anita. Ceria juga gitu. Ih, kalau itu saya masih tahu deh, Pak. Masih tahu ya? Masih tahu, Pak, masih pernah lihat gitu cover-covernya. Iya. Oh, berarti sempat di majalah itu Sempat ya. di majalah. Oke. Nah, menarik banget, Pak. Tadi kalau kita bicara museum, Pak, tadi museum apa, Pak? Museum TB Silalahi kayaknya. Oh, banyak karya di situ, Pak ya? Iya, nggak banyak sih, ada aja lah. Ada ya. Oke, di Pak. Danau Toba gitu. Oh. Wah, menarik banget ya. Saya pertama kali nih ngobrol sama seniman agak jadi banyak pertanyaan yang pengen saya tanyain sebenarnya. Karena ya kalau bisa saya jawab gitu. Karena dulu cita-cita juga pengen bisa ngegambar, Pak, tapi kayaknya memang bukan darah saya ada di seni ya. Dia cuma bisa gambar gunung gitu yang ada jalannya. Bukannya nggak punya bakat, kurang digeluti gitu. Iya, digeluti ya. Pak, tapi kalau sampai saat ini, Pak, ada nggak sih public figure atau tokoh-tokoh masyarakat yang akhirnya menghampiri Bapak untuk diminta tolong untuk membuat sebuah lukisan gitu, Pak? Kalau tokoh-tokoh saat ini mah lebih jarang sih. Tapi pernah ada nggak bisa kayak pejabat mungkin? Pejabat ya emang pernah juga. Seperti ya itu TB Silalahi kan pernah. Oke, TB Silalahi. Satu lagi TB Hasanuddin. Oke. Pernah. Terus wakil presiden yang tahun 98 pernah juga. Oh, pernah menghampiri Bapak ya? Hendro Priyono pun pernah. Oh iya. Oh. Malah lukisan saya dibeli juga sama dia. Dibeli, Pak, malah. Wah, kalau udah sampai dibeli sih berarti ada nilainya itu, ada value-nya berarti menurut dia ya. Berarti. Ya, mungkin. Iya. Nah, tadi saya sempat katanya Bapak sempat bawa beberapa lukisan Bapak ya ke sini ya. Boleh kita lihat ya, Pak? Coba boleh lihat. Nah, ini menarik nih. Dibantu aja. Nah, wow. Nah, kalau ini jenis lukisannya apa, Pak? Ini karikatur. Karikatur ya? Tapi karikatur pop lah. Karikatur pop, oke. Kenapa, Pak? Kenapa ini kita lihat Pak Erick Thohir ya berarti ya? Kenapa ngambilnya sekarang tokoh-tokoh seperti ini, Pak? Ya, mungkin yang dikenal masyarakat banyak ya? begini ya. Oke. Berarti ini full imajinasi dari Bapak Full ya? imajinasi. Tapi ada ininya nggak, Pak? Ada maknanya nggak, Pak? Ya, kalau dibilang kita artikan ya kan beda-beda ya. Artikan sendiri ya berarti ya. Siap, menarik banget. Tadi kita ada satu lagi ya, kita pengen lihat satu lagi nih. Keren banget sih, Pak, ini, Pak. Wow, ini kita taruh belakang dikit. Wow. Ini proses bikin kayak gini berapa lama, Pak? Tergantung mood katanya ya. Tergantung mood ya? Seorang seniman senior juga masih ngikutin mood ya, Pak ya? Bisa 2 hari, bisa seminggu. Bisa seminggu, tergantung mood. Tapi kalau 1 hari ya nggak mungkin lah. Iya. Nah, Pak, tadi kalau kita udah lihat lukisannya,
Kalau misalnya ternyata nanti masyarakat ada yang tertarik nih Pak untuk dibuatin sebuah karya dari Bapak, tapi boleh tahu nggak sih Pak kisaran karikatur kayak tadi itu berapa sih Pak harganya Pak? Kalau boleh tahu. Kalau untuk ukuran yang Rocky Gerung itu kisarannya sekitar 3 sampai 4 Pak. 3 sampai 4 juta ya. Kalau yang seukuran Pak Erick Thohir sekitar 2 juta. Dan masih bisa didiskusikan lagi Pak ya. Diskon lah, diskon ya. Iya. Itu nanti kalau misalnya mau kontak Bapak ada nomor teleponnya Pak atau ada nomor teleponnya? Buat telepon berapa Pak kalau boleh tahu Pak? 0812 0812 16 14 933 Paang ya. Paang. Biasanya adanya di mana Pak Bapak biasanya Pak? Di depan gedung kesenian. Di depan gedung kesenian. Kios lukisan. Kios itu. Kios lukisan. Nama kiosnya ada Pak? Ada Poci. Iya, apa itu nomor Pak? 10. Artinya Pak? Poci kan apa? Untuk tempat air ya. Iya, tempat air. Menghilangkan dahaga kan. Wih, keren banget. Itu selalu punya makna ya Pak ya di balik itu ya. Iya. Nah, kita mau ngebahas topik selanjutnya nih Pak. Tapi kalau saya boleh tahu, Bapak asli Jakarta Pak? Saya asli Jabar sih. Oh, Jawa Barat. Di mana Pak aslinya? Daerah Cirebon. Oh, Cirebon. Tapi lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Keluarga juga di Jakarta Pak? Keluarga di Jakarta, terus pindah ke Cirebon. Anak ada Pak? Anak saya ada 4. Anak 4. Iya. Itu anak-anak yang lain diturunin semua nggak Pak bakatnya ini Pak? Maunya sih diturunin. Merekanya? Cuman mereka punya kemauan masing-masing. Tapi ada nggak salah satunya yang masih bergerak di bidang kesenian? Ada anak yang bontot itu desain grafis. Desain grafis. Oke, itu menarik banget yang akan kita bahas. Dengan situasi sekarang Pak, teknologi sekarang, sekarang udah namanya sudah bukan pelukis lagi, mungkinnya sudah bukan seniman, tapi jadi desain grafis nih kebanyakan. Semua perusahaan di Indonesia pasti menggunakan jasa itu desain grafis sekarang ya. Dengan gaji yang berbeda-beda tuh, ada bahkan yang dibayarnya per desain, ada yang dibayarnya secara kontrak bulanan. Nah, ngelihat fenomena itu kan ada sedikit, berarti kan bukan sedikit ya, berarti ada perubahan Pak dari zaman Bapak sampai zaman sekarang. Melihat fenomena itu seperti apa Pak? Kalau saya lihat ya biasa aja sih. Sama aja ya? Sama aja. Cuman beda medianya aja ya. Nah, menurut tapi Bapak sendiri ada nggak sih Pak tersirat kalau kayaknya apapun desainnya akan lebih bagus ketika memang hasilnya menggunakan manual gitu, menggunakan tangan gitu ibaratnya, tidak dengan menggunakan teknologi. Ada nggak Pak rasa itu? Rasanya sih ada sih. Kalau kita pakai manual kan asli pakai tangan sendiri kan, pakai bahan-bahannya juga. Jadi seolah-olah bernyawa lah, ada nyawanya gitu. Nyawanya itu yang nggak ada ya mungkin ya. Nah, bahkan mungkin secara penghasilan pun pada desain grafis itu sekarang menurut saya gaji-gaji tinggi-tinggi semua Pak. Iya, memang tinggi-tinggi semua, bahkan dan akhirnya yang ironinya adalah anak-anak muda zaman sekarang ya Pak ya, mulai melupakan lukisan ini nih. Iya, benar. Nah, melihat itu gimana Pak? Ketika anak muda sudah mulai nggak menotis lagi lah tentang lukisan itu. Memang sih emang agak berkurang sekarang anak-anak muda sekarang kan. Cuman ya saya kenapa masih di situ ya, memang saya yakin kan ya memang dunia saya itu. Iya. Yang menjadi terbaik di bidangnya ya Pak ya. Terbaik di bidangnya. Iya. Mungkin sekarang kan lebih canggih lagi memakai alat-alat digital itu. Lebih mudah kayaknya juga. Lebih mudah. Nah, ya kalau kita bicara penghasilan pun pada akhirnya yang semuanya terpisah menjadi beberapa segmen ya Pak ya. Iya. Segmen yang membeli karya Bapak ya memang orang-orang tertentu yang memang dari dulu punya kecintaan di bidang seni lukis juga ya kan. Betul. Nah, tapi apa sih Pak yang menurut Bapak yang masih menjadi keunggulan dari sebuah karya lukisan itu yang menurut Bapak yang bisa kita jabarkan ini keunggulan lukisan tuh ini loh dibanding desain-desain digital? Ya punya keunggulan masing-masing sih ya. Keunggulan masing-masing ya. Kalau keunggulan di lukisan ya kita bisa menikmati kan. Karena lukisan tuh nggak ada yang kecil kan, biasanya besar. Seperti lukisan di depan kita kan.
Iya, betul. Kalau digital kan kelihatannya nggak, kurang hidup gitu. Betul. Nah, tapi ini menarik Pak, kalau misalnya orang-orang yang bekerja sebagai desain grafis nih Pak, seperti anak Bapak juga tuh, itu bisa disebut seorang seniman juga nggak sih Pak? Ya bisa juga. Bisa juga ya? Bisa juga disebut. Nggak ada ini ya Pak ya, nggak ada ideologi bahwa seniman tuh harus yang menggunakan tangan ya. Nggak ada batasan ya. Nah, kalau dari Bapak sendiri, harapan untuk anak-anak muda tuh seperti apa sih Pak? Terutama ketika mereka melihat seni lukis ini. Harapan saya ya biar lebih menjiwai aja dalam diri anak-anak remaja sekarang itu. Tetap harus ada ya? Harus ada. Nah, kebanyakan sih sebenarnya ada beberapa sekolah yang ada tuh pelajaran melukis. Iya, benar. Melukis pakai kanvas ya Pak ya kalau nggak salah. Pakai kanvas, pakai kertas juga. Saya sih dulu di sekolah saya sih pernah belajar tuh, tapi agak susah memang. Dibandingkan menggambar biasa ya, iya. Agak sulit karena perlu, nah itu prosesnya ketenangan. Ya, orang yang nggak sabar kayak saya itu susah tuh, iya kan. Nah, tapi Bapak ada kepikiran kalau misalnya ada beberapa anak-anak muda gitu Pak, ternyata pengen belajar melukis Pak gitu Pak, Bapak membuka ruang nggak sih Pak untuk belajar bersama? Kalau untuk belajar bersama mungkin waktunya ya kurang untuk saya gitu. Karena saya kurang bisa berguru gitu, menggurui gitu. Nggak bisa menggurui Pak ya? Iya ya, tipikal yang memang menikmati hasil, menikmati proses hasil. Ya. Wah itu keren banget itu mindset seorang seniman sejati banget Pak. Tapi sebagai seorang seniman Pak, apalagi tergolong seniman yang udah, kita nggak usah bicara soal pengalamannya. Kalau melihat kayak lukisan kayak gini, bisa ini nggak sih Pak, kayak membaca apa makna artinya dan lain-lainnya gitu? Ya kalau lukisan ini kan kayak kita lihat, kita baca seperti apa, ketenangan, kedamaian dalam dunia pasar daerah. Daerah ya. Kalau jenis apa ya, metodenya itu lukisan ada beberapa macam sih Pak? Banyak sih. Banyak banget ya. Kalau yang mungkin paling sering digunakan sama orang-orang itu apa ya? Kalau untuk di tempat saya, itu biasanya realis. Realis itu yang muncul Pak ya? Realis itu yang bertekstur bukan? Yang nyata. Oh yang nyata, realis itu nyata. Karena saya pernah nonton satu video tentang orang ngebahas tentang lukisan, itu kayak ada satu lukisan yang kalau misalnya kita sentuh tuh ada teksturnya gitu. Ada teksturnya. Sebenarnya kalau lukisan itu yang buat mahal tuh apa sih Pak? Yang membuat menjadi karya yang mahal itu tuh apa sih yang membuat mahal itu lukisan? Orisinilnya. Cerita di baliknya mungkin ya. Iya. Tapi kalau metodenya mempengaruhi juga Pak? Mempengaruhi. Tetap mempengaruhi juga ya. Ada orang yang seleranya realis, ya dia pasti senang realis. Yo, ketika ketemu realis yang abstrak, dia bingung. Iya, acak-acakan. Iya juga ya, betul. Kayak ini kan ini termasuknya semi realis kan. Iya. Kita nggak terlalu realis kan. Betul. Saya sebenarnya agak masih bingung nih tentang realis dan yang kurang realis. Yang realis itu seperti apa yang realis? Realis seperti kita ngelukis foto, harus mirip. Ya, gitu. Objeknya objek real berarti objek real, ya. Ya realis. Iya benar. Oh iya nyata. Oke, nyata itu ya Pak ya. Oh menarik banget. Nah tadi kalau kata tim saya tadi ada buku gambar tuh, buku gambar apa Pak? Maksudnya? Bapak bawa buku gambar? Oh buku gambar A3. Ini. Oh kemana-mana selalu bawa buku gambar Pak berarti? Ya kadang-kadang enggak sih, kalau lagi semua santai saya. Oh lagi santai, tapi berarti buat gambar pun tidak hanya di ini Pak ya, nggak hanya di lukisan ya? Kalau lagi tiba-tiba kepikiran saat ini pengen gambar aja berarti. Kalau nggak kita rekam aja di otak gitu. Direkam nanti baru diaplikasikan nanti ya. Nanti. Oke Pak, terakhir Pak saya pengen nanya Pak, menurut Bapak apa lukisan terbaik yang pernah diciptakan satu seniman yang lahir dari Indonesia Pak? Lukisan yang menurut Bapak paling terbaik, terbagus. Tapi seperti lukisan Raden Saleh itu. Raden Saleh ya. Raden Saleh juga. Oke. Nasuka pula. Yang terbaik mungkin Raden Saleh Pak ya.
Raden Saleh, oke. Tergantung zamannya. Tergantung zaman ya. Kalau zaman-zaman sekarang ada nggak, Pak? Zaman-zaman sekarang kelihatannya masih belum sih. Masih belum ya? Belum ada yang setenar itu. Belum setenar itu ya, betul. Kemarin semenjak ada film Mencuri Raden Saleh itu tuh, jadi rame tuh Pak orang-orang yang mencoba memahami tentang lukisan, termasuk saya. Saya jadi searching googling tuh cerita tentang Raden Saleh. Iya, akhirnya saya, wah ini ya cerita lukisannya begini. Oke Pak, kalau gitu terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan mampir ke rumah kami. Mungkin ada yang mau sampaikan Pak ke masyarakat Indonesia, terutamanya anak muda Pak. Ya, untuk anak muda cobalah kenali gitu, lukisan untuk ya sekedar iseng boleh silakan gitu kan, tergantung selera aja atau untuk menikmati aja boleh gitu ya. Yang penting jangan sampai dibuat yang enggak gitu. Dan jangan sampai ini Pak ya, jangan sampai melupakan seni lukis ya Pak ya. Benar. Oke, siap. Tapi menarik Pak, emang ada lukisan yang dibuat untuk hal yang jadi negatif Pak? Banyak kan. Seperti lukisan porno kan itu. Oh. Tapi kalau dalam seni porno itu nggak ada sih sebenarnya. Ya, itu dia. Keindahan ya jatuhnya ya. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Ayo sama-sama. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Para pelukis tradisional adalah penjaga warisan seni yang menghadapi badai inovasi teknologi. Di tengah dunia digital yang berkembang pesat, mereka adalah penjaga api kreativitas yang mempertahankan keaslian sentuhan tangan dalam karya seni. Menjaga jiwa... Dari menjaga boleh dong. Menjaga jiwa tradisi hidup di dalam setiap warisan kuas. Lukisan-lukisan yang dibuat dengan hati dan tangan mereka menunjukkan arti sebenarnya dari kesederhanaan, juga masih mempunyai keindahan. Ini dia lebih dekat dengan seniman tradisional. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.